Sangat mengejutkan reaksi Madam Pang usai Timnas Thailand U23 resmi bertemu Timnas Indonesia U23 di semifinal Piala AFF U23 2025. Yuk Sobat Kamus Bola, kita simak selengkapnya sebagai berikut. Thailand bermain imbang tanpa gol melawan Myanmar pada laga pamungkas Grup C Piala AFF U23 2025 di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi, Selasa 22 Juli malam. Laga Thailand versus Myanmar berlangsung sengit. Kedua tim tampil agresif demi mengamankan kemenangan. Meski secara statistik Timnas Thailand unggul telak, namun Timnas Thailand memiliki masalah yang sama dengan Timnas Indonesia U23, yaitu kesulitan dalam mencetak gol. Namun di sisi lain, Timnas Myanmar U23 bukan tanpa perlawanan. Timnas Myanmar bahkan sanggup menciptakan banyak peluang ke gawang Thailand U23. Hal ini ternyata membuat Madam Pang hingga publik Thailand khawatir jelang menghadapi Timnas Indonesia U23 di semifinal Piala AFF U23. Madam Pang meminta Timnas Muda Thailand untuk segera berbenah jelang menghadapi lawan berat di semifinal Piala AFF U23 2025. Seperti dikutip dari Matison Online, Madam Pang mengatakan, "Pertama, saya senang tim muda Thailand berhasil menembus semifinal, tapi melihat penampilan ini sangat jauh dari ekspektasi. Lawan Timnas Indonesia U23 akan sulit." Madam Pang juga menyoroti perubahan besar yang dilakukan PSSI dan meminta tim mudanya untuk hati-hati menghadapi Timnas Indonesia U23. Tentu kita semua tahu perubahan besar-besaran yang dilakukan PSSI untuk Timnas Indonesia. Mereka bukan lagi tim yang sering kita kalahkan dulu, paparnya. Saya meminta untuk semua jajaran pelatih untuk memberikan yang terbaik melawan Indonesia dan selalu berhati-hati, pungkas Madam Pang. Madam Pang juga menyebut laga melawan Indonesia bakal sangat sengit karena kedua tim sama-sama berusaha ingin menang dan tampil di final. Pertandingan akan cukup sengit karena semua pemain ingin masuk final, tutup Madam Pang. Timnas Indonesia U23 dan Thailand U23 sama-sama lolos semifinal Piala AFF U23 2025 sebagai juara grup. Skuad Garuda Muda, julukan Timnas Indonesia U23, finish sebagai juara Grup A dengan koleksi 7 angka. Meski dihadapkan dengan Thailand U23, Timnas Indonesia U23 pantang minder. Sebab skuad Garuda Muda memiliki catatan manis kontra skuad Gajah Perang Muda, julukan Timnas Thailand U23 di Piala AFF U23. Dari dua pertemuan di Piala AFF U23, Timnas Indonesia U23 menang atas Thailand U23. Pertemuan pertama tercipta di final Piala AFF U22 2019 yang digelar di Kamboja. Setelah melalui 90 menit pertandingan, Timnas Indonesia U22 asuhan Indra Syafri menang 2-1, sekaligus memenangkan trofi pertama di ajang 2 tahunan ini. 4 tahun berselang, mereka kembali bertemu, kali ini di semifinal Piala AFF U23 2023. Hasilnya, Timnas Indonesia U23 menang 3-1 atas Thailand U23 yang saat itu berstatus sebagai tuan rumah. Jens Reven wajib unjuk gigi. Setelah mencetak 6 gol melawan Brunei U23, Jens Reven mandek saat Timnas Indonesia U23 menentang Filipina U23 dan Malaysia U23. Pergerakan penyerang 187 cm ini dimatikan pemain-pemain Filipina U23 dan Malaysia U23. Karena itu, muncul pertanyaan, apakah kelas Jens Reven sampai di sini saja, yang mana cuma bisa membobol gawang Brunei U23, Jens Reven wajib bangkit dari keterpurukan. Laga melawan Thailand U23 dapat menjadi momentum penyerang Bali United ini membayar kepercayaan yang diberikan sang pelatih Gral Van den Boeck. Terlebih, saat turun di level U19, Jens Reven mencetak gol tunggal kemenangan 1-0 Timnas Indonesia atas Thailand di final Piala AFF U19 2024 kemarin. Sementara itu, Ketua Umum PSSI,
Erick Thohir memberikan tantangan kepada dua striker timnas U23 Indonesia untuk membuktikan ketajamannya di ASEAN Cup U23 2025. Timnas U23 Indonesia memiliki dua penyerang tengah yang dipasang bergantian dalam 3 laga di fase grup ASEAN Cup U23 2025. Kedua penyerang tersebut adalah Jens Reven dan Hoki Caraka. Nama pertama berhasil mencuri perhatian kalah dipasang sebagai starter pada laga pertama melawan Brunei Darussalam. Pada laga penentuan melawan Malaysia, Van den Boeck kembali memberikan kesempatan kepada Reven untuk menjadi starter. Sayangnya, bomber anyar Bali United gagal menambah koleksi golnya sebelum digantikan oleh Hoki di babak kedua. Pada akhirnya, kegagalan Reven dan Hoki mencetak gol membuat Indonesia harus puas bermain imbang tanpa gol melawan Malaysia. Kegagalan para penyerang Garuda Muda mencetak gol dalam 2 pertandingan terakhir menjadi perhatian Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Dalam wawancara setelah pertandingan, Erick pun menantang keduanya untuk membuktikan ketajamannya di fase gugur. Erick bahkan sempat melontarkan sindiran kepada Ravens dengan menyebut sang pemain jangan hanya bisa mencetak gol melawan Brunei. Saya berharap mereka mencetak gol di 2 pertandingan ini sebenarnya, kata Erick dikutip Superball.id dari Antara. Ada beberapa peluang sebenarnya, tadi mestinya bisa, cuma mereka terburu-buru saya rasa. Jangan hanya bisa lawan Brunei Darussalam, tambahnya. Erick berharap Reven maupun Hoki bisa membuktikan ketajamannya untuk memperbesar peluang mereka membela timnas senior. Pasalnya, timnas Indonesia saat ini membutuhkan opsi lain di lini depan menyusul cedera panjang yang dialami oleh Romeni. Penyerang Oxford United itu dipastikan absen pada 2 pertandingan uji coba melawan Kuwait dan Lebanon pada September mendatang. Apabila mampu membuktikan ketajamannya, bukan tidak mungkin Reven dan Hoki akan mendapatkan kesempatan di timnas senior. Terlebih, pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert terus memantau pertandingan Garuda Muda di ASEAN Cup U23 2025. Nah, tantangan itu datang yaitu menghadapi Thailand U23. Sanggupkah Jens Reven maupun Hoki Caraka membuktikan kualitasnya menghadapi Thailand U23? Tentu patut kita nantikan bersama.